Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dan rekan saya Erinda Leli Maurin dan Rismawati. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang distribusi probabilitas kontinu. Kita next langsung ke latar belakang. Jika distribusi distrit putus, ternyata bentuk distribusinya bisa menjadi distribusi yang kontinu dengan bentuk suara distribusi seperti bel terbalik. Fungsi distribusi verbal random kontinu yang sangat baik dipakai untuk menggambarkan sekelompok data yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Next, ilustrasinya jika terdapat sekelompok mahasiswa, maka sebagian nilai mereka berada di sekitar rata-rata. Pada nilai tersebut, sangat sedikit yang mendapatkan nilai sangat bagus dan sangat sedikit yang mendapatkan nilai sangat jelek. Berikut ilustrasinya. Jadi di sini ada dua ilustrasi. Yang pertama distribusi normal, yang kedua distribusi tidak normal. Mari kita lihat seksama ya, teman-teman. Di sini ilustrasi distribusi normal dan di sini ilustrasi distribusi tidak normal. Oke, next. Sifat-sifat distribusi tidak normal itu ada 5. Yang ke-1, bentuk lonceng terbalik dengan sebuah puncak. Yang kedua, rata-rata atau mean atau mean berada di tengah-tengah dari kurva. Yang ketiga, bentuk distribusi yang yaitu simetris berdasarkan nilai mean harus sama dengan media dan sama dengan modus. Yang keempat, ujung setiap kurva akan sejajar terhadap sumbu horizontal dan tidak akan memotong sumbu. Yang terakhir, yang kelima, sebagian besar data akan letak di tengah-tengah kurva dan sebagian kecil data akan terletak di tepi kurva. Oke, jadi kelompok 10 memberikan contoh soal luasan kurva normal. Di sini soalnya ada 9 ya, tapi saya akan menerangkan atau menyelesaikan beberapa soal dari A sampai E. Saya akan menyelesaikan 5 soal saja ya teman-teman. Untuk soal A, penyelesaiannya adalah soal A itu pertanyaannya probabilitas. Jadi soal A itu probabilitas bahwa Z lebih besar dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 1,54 adalah 0,4382. Dan soal B, penyelesaiannya probabilitas bahwa Z lebih besar dari atau sama dengan min 2,53 dan kurang dari 0 adalah 4943. Yang C, penyelesaiannya P dari negatif 1,62 sampai Z lebih kecil sama dengan 0 sama dengan P dari 0 sampai Z lebih kecil sama dengan 1,62. Dari tabel diperoleh P dari negatif 1,62 sampai Z lebih kecil sama dengan 1,62 sama dengan 2 kali P dari 0 sampai Z lebih kecil sama dengan 1,62, yaitu 2 kali 0,4474 hasilnya 0,894. Penyelesaian D,
P dari negatif 2,75 lebih kecil, Z lebih kecil negatif 1,52 sama dengan P dari 2,75 lebih kecil, Z lebih kecil 1,52 sama dengan P dari 0 lebih kecil, Z lebih kecil 2,75 dikurangi P dari 0 lebih kecil, Z lebih kecil 1,52, yaitu 0,4970 dikurangi 0,4357, hasilnya 0,0613. Penyelesaian yang E. P dari negatif 2,75 lebih kecil, Z lebih kecil negatif 1,52 sama dengan P dari 2,75 lebih kecil, Z lebih kecil 1,52. Lebih sama dengan P dari 0 lebih kecil, Z lebih kecil 2,75 dikurangi P dari 0 lebih kecil, Z lebih kecil 1,52, yaitu 0,4970 dikurangi 0,4357, hasilnya 0,0613. Nah, itu adalah contoh soal probabilitas atau luasan kurva normal. Next, kita penerapan probabilitas distribusi normal. Untuk menemukan nilai Z dilakukan dengan cara nilai variabel random dikurangi rata-rata populasi. Kemudian dibagi dengan standar deviasi populasi. Setelah didapatkan nilai Z, kemudian tentukan batas-batasannya pada area kurva normal. Biasanya probabilitas ditentukan dari besarnya luasan area pada kurva normal tersebut. Di sini ada rumusnya ya. Rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurangi MU dibagi sigma, di mana Z jarak deviasi, di mana Z jarak atau deviasi X terhadap nilai rata-rata, X nilai variabel random, atau MU atau MU rata-rata populasi, sigma standar deviasi populasi. Di sini besarnya probabilitas dari distribusi normal dicari dari nilai Z dengan cara mencari besarnya luasan kurva normal dengan batas-batasan yang sudah ditentukan. Besarnya luasan pada kurva menunjukkan besarnya probabilitasnya. Nah, di sini kita ada beberapa contoh soal. Ada kurang lebih ada 6 soal, tapi di sini saya akan menyelesaikan 3 soal saja ya teman-teman. Yang contoh soal kedua, cara penyelesaiannya adalah contoh soal di kedua, penyelesaiannya diketahui X sama dengan 41 dan sigma sama dengan 5. Ditanyakan nilai Z. Penyelesaiannya Z sama dengan X dikurangi MU dibagi sigma sama dengan 41 dikurangi 50 dibagi 5 sama dengan negatif 1,80. Oke, contoh soal yang ketiga. Kita ubah terlebih dahulu variabel X yang berdistribusi normal menjadi variabel Z yang berdistribusi normal standar dengan menggunakan transformasi berikut ini. Z sama dengan X dikurangi MU dibagi sigma sama dengan X dikurangi 25. Maka diperoleh
Z1 sama dengan 20 dikurangi 25 dibagi 10 sama dengan negatif 0,50. Z2 sama dengan 30 dikurangi 25 dibagi 10 sama dengan 1,30. Jadi dalam soal ini kita melakukan transformasi dari distribusi normal dengan menghitung nilai Z untuk X yang berada pada titik 20 dan 30. Dengan menggunakan nilai MU atau rata-rata, nilai di sini rata-ratanya 25 ya, dan sigma atau simpangan baku itu 10. Oke. Jadi itulah contoh soal penerapan probabilitas distribusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada perkataan atau cara penerangan saya itu kurang menyenangkan. Mohon maaf ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.